Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alni Alfiani, NIM 2023-220039. Di sini saya akan membahas tentang identitas artikel yang kami ambil. Yang pertama itu judul artikel, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan menguji teori fraud triangle. Penulis yaitu Langgeng Prayitno Utomo, tahun publikasi 2018. Afiliasi penulis yaitu Setie PGRI Dewantara Jombang, Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang telah diambil oleh penulis artikel, yaitu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan teori fraud triangle. Teori fraud triangle menggunakan 3 faktor sebagai parameter untuk mendeteksi kecurangan, yaitu yang pertama tekanan, kedua kesempatan, dan yang ketiga rasionalisasi. Selanjutnya ada beberapa metode penelitian yang digunakan oleh penulis artikel tersebut. Yang pertama itu pendekatan kuantitatif, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga deteksi fraud, yang keempat variabel independen, dan yang terakhir itu metode analisis. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dari artikel ini tersebut yaitu model regresi logistik yang diajukan dalam penelitian ini dinilai layak digunakan untuk analisis lebih lanjut berdasarkan hasil uji kelayakan model. Selanjutnya, definisi akuntansi menurut artikel. Definisi akuntansi tidak secara eksplisit diberikan kepada artikel tersebut. Namun, artikel ini berfokus pada topik kecurangan dalam laporan keuangan dan dipublikasikan juga di jurnal akuntansi dan pajak. Berdasarkan konteksnya, akuntansi dalam artikel ini berkaitan erat dengan laporan keuangan yang menjadi objek kecurangan yang diteliti. Tindakan manajer sebagai agen pengelola perusahaan untuk membuat laporan yang menggembirakan bagi stakeholder. Kemudian penggunaan rasio dan model Bennis M-Score untuk mengidentifikasi indikasi manipulasi pendapatan dalam laporan keuangan, dan juga peran auditor sebagai pengawas penting dalam laporan keuangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari artikel tersebut, yang pertama kelebihannya yaitu menggunakan model Bennis M-Score yang merupakan alat yang umum digunakan untuk mengidentifikasi indikasi manipulasi pendapatan. Yang kedua yaitu melakukan pengujian kelayakan regresi logistik secara komprehensif. Yang ketiga, menjelaskan implikasi dari koefisien regresi logistik termasuk arah pengaruh dan besarnya kenaikan risiko fraud. Adapun kekurangannya yaitu dari hasil penelitian untuk variabel tekanan eksternal menunjukkan pengaruh negatif yang berlawanan arah dengan hipotesис yang diajukan. Yang kedua, penelitian ini gagal membuktikan pengaruh dari 2 komponen fraud triangle yang lain, yaitu stabilitas keuangan, target keuangan, kondisi industri, dan rasionalisasi. Yang ketiga, rasionalisasi diukur dengan hanya menggunakan turnover auditor. Padahal rasionalisasi adalah elemen psikologis yang sulit diukur secara kuantitatif. Adapun kaitan artikel dengan teori akuntansi yaitu yang pertama teori keagenan atau teori agensi. Artikel ini secara implisit didasarkan pada teori keagenan. Yang pertama, teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan atau prinsipal yaitu stakeholder atau investor dan manajemen atau agen. Manajer dituntut untuk terus menunjukkan peningkatan performa bisnis dan membuat laporan yang menggembirakan bagi stakeholder. Tekanan ini menciptakan konflik kepentingan. Yang ketiga, menurut teori akuntansi, kecurangan laporan keuangan sering didorong oleh tekanan ekspektasi yang berlebihan terhadap prestasi kinerja manajer sebagai alat untuk menutupi kondisi keuangan yang kurang baik. Yang kedua, teori fraud triangle dan prediksi kecurangan. Artikel ini menguji teori fraud triangle sebagai kerangka kinerja utama untuk mendeteksi kecurangan. Yang pertama itu fraud triangle. Tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi adalah
teori yang populer dalam bidang akuntansi forensik dan auditing. Yang kedua, akuntansi forensik adalah cabang dari ilmu akuntansi yang berfokus pada pencegahan. Akuntansi berfokus pada pencegahan, pendeteksian, dan investigasi. Yang ketiga, kecurangan dan manipulasi keuangan. Penerapan teori ini dalam penelitian seperti mengukur tekanan melalui stabilitas keuangan dan target keuangan. Yang keempat, kesempatan melalui ketidakefektifan pengawasan. Yang kelima, rasionalisasi melalui pergantian auditor. Yang keenam, semua variabel ini serta metode deteksinya seperti Bayes M-score adalah alat dan konsep yang dikembangkan dan diuji dalam yaitu hubungan artikel dengan aspek keperlakuan pada akuntansi sosial. Akuntansi sosial tidak hanya berfokus pada angka dan pelaporan formal, tetapi juga pada perilaku manusia seperti manajer, auditor, dan pemangku kepentingan. Dalam proses akuntansi, aspek keperlakuan menekankan bagaimana nilai, motivasi, dan tekanan sosial, kepentingan pribadi, dan rasionalisasi etis memengaruhi praktik akuntansi dan kualitas informasi yang disajikan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, laporan keuangan merupakan produk sosial karena digunakan oleh publik untuk menilai tanggung jawab sosial, akuntabilitas, dan integritas perusahaan. Yaitu kecurangan laporan keuangan sebagai kegagalan akuntansi. Artikel ini menegaskan bahwa kecurangan laporan keuangan bukan hanya pada masalah teknis tetapi juga pada masalah sosial dan perilaku. Ketika laporan keuangan dimanipulasi, masyarakat menerima informasi yang menyesatkan. Yang kedua, kepercayaan publik terhadap institusi bisnis menurun. Yang ketiga, fungsi sosial akuntansi sebagai alat transparansi dan keadilan gagal dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi sangat penting tergantung pada perilaku etis aktor akuntansi sebagaimana dianalisis melalui Freud Ringel dalam artikel Utomo pada tahun 2018. Akhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil review kami, hasil pengujian penelitian ini menyimpulkan bahwa dari ketujuh variabel yang diuji, yang berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan adalah yang pertama, kebutuhan keuangan pribadi berpengaruh positif signifikan. Yang kedua, tekanan eksternal berpengaruh negatif signifikan yang berlawanan dengan hipotesis yang diajukan. Yang ketiga, ketidakefektifan pengawasan, yaitu berpengaruh negatif signifikan. Penelitian ini gagal membuktikan bahwa pengaruh ketiga faktor utama Freud Ringel, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi secara bersamaan. Indikasi Freud hanya didapatkan dari faktor tekanan eksternal pada variabel tekanan dan efektivitas pengawasan pada variabel kesempatan.